satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Sukses itu berawal dari tantangan, bukan zona nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Selamat datang di Spenido Podcast. Kali ini kita akan berbicara santai dan berbagi pengalaman serta kisah menarik dari salah satu tokoh inspiratif SMP Negeri 1 Sukodono. Pastinya tokoh ini sangat menginspirasi kita semua dan tentu memiliki kisah yang keren dan menarik untuk dibagikan kepada kita semua. Bersama saya Inga Novitasari Dan saya Yasmina Azahra. Nah, kali ini kita beruntung karena bisa berbincang santai dengan salah satu tamu istimewa. Jadi beliau akan berbagi kisahnya dan pengalamannya yang tentunya akan menginspirasi kita semua. Beliau adalah Ibu Ikromila Yeti Prastuti, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sukodono. Selamat datang Ibu di Spenido Podcast. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu untuk waktunya, sudah meluangkan waktu buat kita dan sama-sama. berbicara santai pada pagi hari ini. Iya, siap. Jadi sebelum obrolan kita semakin jauh, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Ibu kepada teman-teman semua. Ya, terima kasih anak-anakku semua dimanapun kalian berada. Nama saya Ikromila Yeti Prastuti, Sarjana Psikologi, Magister Pendidikan. Pada saat ini saya mendapatkan amanah sebagai Kepala SMP Negeri 1 Sukodono per 22 Maret 2024. Dan sebelumnya saya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Porong. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kita langsung ke pertanyaannya ya. Boleh. Jadi apakah cita-cita Ibu dulu semasa kecil sama dengan profesi yang Ibu jalani sekarang? Ya itu, kadang-kadang manusia itu punya rencana, tetapi Allah lebih tahu gitu Iya, apa yang benar. terbaik bagi manusia kan Iya, begitu. benar, Bu. Iya, sebenarnya dulu itu saya bercita-cita menjadi seorang bidan. Bahkan karena keluarga saya kebanyakan bidan gitu ya. Bahkan sampai pada saat karnaval ya, kalau dulu itu di TK itu ya saya pakai baju bidan gitu ya, pakai ya yang ada tutupnya di kepala Iya, itu iya. kayak topi kecil itu ya seperti itu. Namun Allah berkehendak lain, akhirnya ya sekarang jadi kepala sekolah. Nah, tapi keren loh Bu, saya tuh Iya. sering nemuinnya ya, kayak misal di suatu keluarga gitu banyak yang jadi tentara, biasanya Iya. kan nurun gitu Iya, jadi tentara. Anaknya kan ingin menjadi Iya. seperti keluarganya. Iya gitu. betul. Tapi sekarang malah menjadi seorang kepala Kepala sekolah. sekolah. Keren ya. Ya itu merupakan takdir terbaik saja. Istilahnya manusia itu harus mempunyai impian memang, gitu. Harus mempunyai rencana pasti agar hidupnya lebih terarah. Terkait setelah kita berupaya, setelah kita berikhtiar ya sudah kita serahkan sama Allah. Saya yakin bahwasanya Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Gitu. Iya. Lalu kan perjalanan karir Ibu itu dari awal pendidikan sampai sekarang menjadi kepala sekolah ini bagaimana sih Bu? Apakah tetap lurus atau liku-liku gitu? Naik turun mungkin ya. Lurus kayak jalan tol gitu. Ya namanya orang hidup itu pasti mempunyai jalan hidup masing-masing gitu ya, termasuk saya itu termasuk yang memiliki jalur ekstrim ya, ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu ya, ada menanjak, ada turun gitu ya, kita nikmati saja. Saya sebenarnya hampir tidak pernah sekolah negeri, SD saja. Jadi openingnya saya negeri, closingnya juga negeri. Jadi SD saya itu kebetulan di SD Negeri Kenongo 1, Tulangan negeri. Setelah itu SMP-nya saya di Pondok Salaf di Dong Cangkring gitu. Setelah itu SMA-nya keluar mau daftar. Kalau dulu SPK itu daftarnya itu setelah SMP. Jadi mau daftar bidan itu loh. Nah di SMP itu karena tidak terima, akhirnya saya masuk SMA. Setelah itu saya kuliah ambil jurusan psikologi pada saat itu di Muhammadiyah Malang. Dan saya closingnya S2-nya BK di Universitas Negeri Surabaya. Jadi opening sama closingnya baru negeri. Yang tengah-tengahnya ini luar negeri. Luar negeri ya. Lalu Bu, untuk pencapaian terbesar dalam dunia pendidikan itu menurut Ibu apa Bu? Iya. Pencapaian besar di dunia pendidikan ya, namanya orang hidup itu pasti punya banyak pencapaian, entah itu di keluarga, entah itu di masyarakat, entah itu pada sisi-sisi lain. Kalau di dunia pendidikan, pencapaian terbesar saya adalah lulus S2 tentunya.
lulus S2 dengan nilai cum laude. Nah, itu di tengah tentunya kesibukan kita. Kalau kita sudah bekerja itu kan berbeda nak dengan kuliah S1. Saat kuliah S1 mungkin bisa baik-baik saja, istilahnya kita nggak mikir nyari uang, kita nggak mikir keluarga gitu kan, ya pokoknya kita berjuang sendirilah gitu. Tapi ketika S2 posisi saya kan sudah bekerja gitu ya, saya terikat dengan aturan pegawai negeri. Tetapi saya tetap harus melaksanakan perkuliahan reguler sama seperti dengan teman-teman yang lainnya tentunya, dan itu menyita banyak waktu. Kita kan juga memiliki keluarga, kita juga memiliki anak kan gitu, tetapi kita harus kuliah normal. Nah itu jadi kita juga cari uang gitu ya dengan biaya mungkin S2 yang tidak murah. Jadi itu adalah perjuangan yang bagi saya tidak biasa gitu. Pastinya dalam hidup. Iya. Apalagi kan membagi waktu itu pasti susah ya, Bu. Ya pasti. Ada yang lain? Pastinya dalam hidup kan ada yang namanya tantangan, Bu. Nah, boleh tahu nggak sih, Bu, apa tantangan terbesar Ibu dalam dunia pendidikan? Ya, tantangan saya dalam dunia pendidikan kalau masalah entah itu terkait masuk ketika jadi kepala sekolah atau apa? Ya nggak apa-apa, Bu, mungkin. Ya, pada saat proses menjadi kepala sekolah, tentunya pada saat itu saya juga tidak berminat-minat amat menjadi kepala sekolah ya, karena saya tuh ambisi saya menjadi pegawai negeri saja saya sudah merasa bersyukur ya. Oh, Allah mentakdirkan saya menjadi pegawai negeri, tapi Allah memberikan bonus lain ternyata ya, menjadi kepala sekolah. Jadi awalnya nggak niat. Kalau teman-teman kan niat, saya tidak. Nah, tetapi karena kepala sekolah saya pada saat itu Pak Bahe Ramsah, Buya itu harus daftar kepala sekolah gitu. Saya bilang saya melaksanakan tugas dari Bapak. Jadi nanti apapun hasilnya, yang penting saya sudah melaksanakan tugas dari Bapak. Gitu saja. Dan saya laksanakan itu tes administrasi dan tes-tes yang lainnya, dan alhamdulillah setelah itu saya dinyatakan lulus menjadi kepala sekolah. Tentunya melalui perjuangan itu tadi. Pada saat saya OJL ya, atau magang lah istilahnya. Magang kita itu harus di 2 sekolah. Yang pertama di SMP Negeri 1 Tulangan, yang kedua di SMP 1 Tanggulangin pada saat itu. Jadi laporan magangnya itu setebal 3 rem ya, saking tebalnya segini. Waduh, tebal banget. Tepatnya itu tahun 2019 akhir, dan pada momen yang sama saya harus menyelesaikan tesis saya. Tentunya itu tidak mudah juga, karena tesis saya itu judulnya tergolong rumit dan sulit, karena itu berhubungan dengan injury. Dan saya pun terkait dengan buku-bukunya, saya harus bahkan beli di luar negeri pada saat itu untuk menyelesaikan tesis saya. Jadi pada saat itu hampir tidak ada yang namanya tidur dengan tenang. Tidur dengan nyenyak, itu tidak ada. Jadi setiap hari dimanapun juga saya selalu memegang laptop. Sampai saya tertidur di atas laptop. Mungkin di saat semua orang sedang tertidur, saya sendiri yang masih bangun pada saat itu. Karena di sekolah saya buka laptop. Setelah ngajar, buka laptop lagi. Ya, pulang sekolah, pokoknya saya memenuhi ya kebutuhan dasar saya. Makan setelah itu buka laptop lagi sampai malam. Lagi mana lagi kan gitu kan, ada batasannya. Pada saat itu pernah terpikir saya menyerah gitu loh. Istilahnya salah satu saja yang saya selesaikan pada bulan Desember itu. Jadi saya pengen misalnya, kepala sekolah ini kan istilahnya kita kan harus bisa memanage mana yang lebih penting ya. Peluang menjadi kepala sekolah ini 1 kali gitu. Ketika saya undur, maka belum tentu saya mendapatkan kesempatan kedua. Tetapi kalau kuliah itu bisa terminal dulu, bisa istilahnya izin berhenti dulu kan kalau kuliah S2 itu. Tapi disemangati lagi oleh teman saya itu, namanya Pak Pri, sekarang kepala sekolah SMP 2 Tanggulangin. Kepala sekolah juga. Iya. Dia menyampaikan, ya itu tadi mungkin circle itu mempengaruhi kita ya. Maka dari itu kalian mencari circle juga diupayakan mencari circle yang baik sehingga bisa memotivasi kita juga menjadi lebih baik. Apa yang dia katakan, sudahlah Kak, jalani dua-duanya. Saya yakin Kakak bisa gitu. Bisa menyelesaikannya, dan alhamdulillah memang dua-duanya selesai.
dalam waktu yang sama ya. Keren sekali ya, Bu. Perjuangannya berat banget. Iya. Ya. Lumayan. Lalu kan dalam perjuangan Ibu meraih Iya. profesi Ibu yang sekarang ini, Iya. apakah Ibu pernah terfikirkan tokoh inspirasi dalam dunia Ibu? Kalau tokoh inspirasi, saya selalu mengidolakan orang-orang di sekitar saya, siapapun itu. Jadi tokoh inspirasi saya tidak hanya satu, tetapi banyak orang di sekeliling saya. Saya selalu belajar dari kehidupan siapapun. Boleh ditambahkan? Masa? Lalu untuk tips dan triknya menjadi orang sukses di usia muda seperti Ibu ini apa, Bu? Iya, sebenarnya banyak orang yang lebih sukses dari saya ya. Ya mungkin kebetulan orang melihatnya ya, sebagian orang mungkin melihat saya sukses gitu ya, menyampaikan kalau saya sukses. Kalau saya secara pribadi, yang pertama adalah disiplin waktu. Mungkin anak-anak atau dimanapun saya bekerja, insya Allah tidak pernah orang melihat saya terlambat ketika saya bekerja, dan pulang pun ketika tidak ada kepentingan yang sangat atau tugas kedinasan, saya tidak akan mungkin pulang lebih awal. Jadi saya selalu pulang, bahkan bisa dibilang di akhir-akhir ketika semua orang hampir semuanya tidak ada di sekolah. Mungkin kalian bisa melihat sendiri, mobil saya kan tetap ada. Iya, ada. Ya, selain memanajemen waktu, yang kedua adalah tangguh. Jadi masalah apapun yang kita hadapi, kondisi apapun, ya namanya tantangan yang harus kita selesaikan. Kayak soal gitu loh, soal ulangan ya. Kalian diberi soal 10, ya bagaimanapun juga ya harus kita selesaikan sampai 10. Kalau kita tidak mau mendapatkan nilai di bawah 10 kan gitu. Terus yang ketiga terkait selain tangguh adalah bertanggung jawab. Jadi setiap tugas apapun yang diberikan harus kita upayakan menyelesaikannya sebaik-baiknya. Disiplin waktu ya, Bu. Disiplin waktu, tangguh, terus bertanggung jawab. Biasanya itu kalau remaja-remaja kayak kita tuh sulit gitu Bu mengatur waktu. Iya. Sekalinya Main pegang HP HP itu. Iya. terusan Terusan gitu. Sampai malam kadang ya. Iya betul. Ya itu tergantung manajemen diri kita, manajemen waktu kita juga harus itu. Kalau kita mau berpikir bahwasannya kalau saya sekarang santai-santai, bagaimana dengan masa tua saya? Itu kan harus dipikirkan. Kalian boleh rebahan, boleh, tapi konsekuensinya kan masa tua kalian seperti apa? Nah itu nanti yang harus dipikirkan. Karena itu istilahnya perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Nah kalau semasa muda kita gunakan hanya untuk rebahan, hasilnya nanti tidak jauh dari itu kan? Iya, benar Bu. Nah, teman-teman, bisa kita ambil kesimpulan dari podcast kita hari ini ya, Iya, Bu, boleh. bahwa di setiap perjalanan pasti akan ada kegagalan ya. Iya Bu. pasti. Tetapi kegagalan itu adalah kunci dari sebuah kesuksesan ya. Bu. Pasti. Iya. Dan dapat kita garis bawahi juga bahwa ternyata manajemen waktu dan disiplin itu penting banget untuk meraih kesuksesan di masa depan. Terima kasih Bu Yeti. Iya, sudah menyempatkan sama-sama. waktunya, Semoga Bu. sukses untuk Ya, kalian amin. semuanya. Dan Terima kasih juga ya kepada teman-teman semua yang sudah menonton ya podcast ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri. Saya Yasuna Suazara. Dan saya Ingat Novitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.